Coba Iya, diulang Ustadz. pertanyaannya Ibu tadi. Ayo langsung aja. Jadi kalau kita nggak salah ya Ibu ya, ada suami Ibu almarhum mohon izin itu meninggal dan berwasiat pengennya gitu ya dimakamkannya di kampungnya di mana Bu? Ciamis. Di Ciamis. Ciamis. Nah tapi karena satu dan lain hal, jadi dimakaminya di mana Bu? Di Arjasari. Di sini. Bukan, bukan. Di sini, Arjasari. Bukan. Di Arjasari. Nah itu dosa atau enggak gitu ya Iya. Bu ya? Mohon izin tausiahnya Gini, Ustaz. berkaitan tentang wasiat kita langsung aja ya. Wasiat itu kepada pelaksana wasiat diwasiatkan maka laksanakan. Tapi ada 3 wasiat yang tidak usah dilaksanakan. Satu, wasiat yang melanggar aturan agama. Itu tidak boleh. Yang kedua, wasiat yang menyusahkan. Ribet, nyusahin. Kalau nggak sanggup tidak masalah. Yang ketiga, wasiat yang dalam arti ini mohon maaf tidak akan mungkin bisa dilakukan. Kalau meninggal aku, Iya, kuburkan aku di bulan. Siapa yang mampu? Ya Allah. Nah, yang tidak bisa dilakukan tidak ada masalah, ya. Iya, Ustaz. Ibu, karena memakamkan untuk di kampung alamannya pasti butuh biaya. Iya Ya. betul. Nah, itu Betul. jangan menyusahkan diri. Kalaupun menyusahkan jangan. Nah, dalam hal ini Ibu kalau mau bagus, Ibu puasa 3 hari. Iya. Ibu puasa 3 hari karena tidak melaksanakan wasiat sebagai pengganti pelaksana wasiat itu. Ya Bu ya? Iya. Masya Allah sudah jelas Ya. ya, Satu Ibu lagi ya. pertanyaan. Mau pertanyaan lagi? Satu lagi. Durasinya habis Kalau Bu. bisa pertanyaan satu lagi kita nanti di belakang. Ah, iya, 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 Nah, iya. nggak bisa lagi maaf ya Bu. Nanti Masya Allah. kalau Ibu mau nanya, nanti saya jelasin lagi. Ibu pegang tongkat saya. Pegang tongkatnya. Ayo kita turun. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana, Ibu. Nah, jadi sudah jelas ya. Masya Allah. Misalnya ada wasiat yang memang tidak bisa dilaksanakan itu tadi sudah 3 pengecualiannya. Jamaah. Yeay. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Bani. Mohon izin Ya. Ustadz Bani. Ini dengar-dengar Ustadz, ada Ya. suami yang sayang sama istri, peduli, nggak kasar, menghargai istri dan Masya lainnya. Tapi suami tersebut tidak mengajarkan pemahaman agama. Nah ini apakah ciri-ciri suami yang tidak green flag Ustadz? Karena sebaik apapun suami harus tetap memberikan pembelajaran agama dan membimbing gitu kan, namanya juga imam. Nah mohon izin tausiahnya Ustadz. Ya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Dari tadi ngomongin suami green flag. Senang apa enggak kalau punya suami green flag? Senang. Masya Allah. Tapi saking senangnya nggak usah update status ya. Alhamdulillah suami saya ganteng, baik hati, peduli, uangnya semua dikasih ke saya. Ya Allah. Bahaya nanti di luar sana ada wanita-wanita yang melihat status ibu, boleh juga nih. Wah. Ah. Nauzubillah min dzalik. Nah sekarang bagaimana? Suami bagus Ustadz, baik, tidak kasar, nggak pernah membentak, nggak pernah ngomel, nggak pernah marah. Tapi tidak pernah mengajarkan masalah agama. Masya Allah, tugas seorang suami dia adalah imam. Dia adalah pemimpin dunia akhirat. Maka seorang suami mendidik istrinya untuk urusan dunia. Bagaimana bermuamalah, bagaimana bersikap. Dan juga mendidik istrinya untuk urusan akhirat. Jaga aurat. Kemudian tunaikan kewajiban kepada Allah, lakukan hak-hak Allah dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara seorang suami menjaga diri dan keluarganya dari api neraka? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu arda, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, allimuhum wa addibuhum. Didik dan ajarkan keluargamu nilai-nilai agama. Maka seorang suami berhak dan wajib harus menegur istrinya ketika tidak mau sholat. Ketika tidak mau menutup aurat. Kenapa? Karena besok hari kiamat sebelum istrinya ditanya kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak puasa? Suaminya dulu ditarik, digeret. Ditanya di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz memang suami saya bukan alim. Bukan ustadz juga. Dia tidak mengajarkan saya tentang agama. Tapi dia menjalankan perintah agama. Dan saya juga alhamdulillah tidak meninggalkan perintah agama. Kami sama-sama taat. Cuman suami saya mohon maaf. Hafalannya cuma 3 kul. Karena memang suami saya sangat cool Ustadz. Hafalannya pun yang cool-cool. Bagaimana Ustadz? Jangan menuntut terlalu banyak, berlebihan. Bersyukur Abu Darda itu sholat tahajud. Dari selesai tahajud sampai subuh doanya cuma 1.
Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbagus fisikku. Engkau telah menciptakan aku dalam sebaik-baik bentuk. Maka perbaiki akhlakku ya Allah. Perbaiki akhlak, terus menangis. Itu doang yang diminta. Enggak ada minta bisnis, enggak ada minta uang, enggak ada minta rezeki. Yang dia minta cuma satu, perbaiki akhlakku. Maka ditanya oleh istrinya, kenapa wahai suamiku, kau adalah orang yang luar biasa akhlakmu. Tapi kenapa kau selalu meminta diperbaiki oleh Allah? Karena mohon maaf, boleh jadi kata Rasulullah SAW, boleh jadi orang yang akhlaknya baik, wa inna sahiba khuluqil hasan la yablughu bihi darajata sahibis saumi wassalah. Boleh jadi orang yang akhlaknya baik masuk surganya duluan melampaui orang ahli puasa, ahli salat. Masya Allah. Jadi ibu kalau sudah punya suami baik, pengertian, tidak pernah kasar, tidak pernah membentak, bersyukur. Alhamdulillah. Jangan, Pak kamu sudah baik semuanya, tapi kamu nggak hafal Quran. Belajar dong sama Ustadz Syam. Kayak Ustadz Syam tuh suaranya bagus. Udah tahu suaranya kayak kaleng rombeng. Ya udah bersyukur. Alhamdulillah. Wallah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Buat tepuk tangannya jemaah. Tadi udah nanya sama Ustadz Bani, sekarang Saskia mau langsung tanya sama Ustadz Syam. Izin Ustadz. Misalnya nih Ustadz, kalau suami suka sindir aib istri pas berantem, nah kayak ngomongin masa lalunya, itu termasuk suami yang gak jaga kehormatan istri atau enggak ya Ustadz? Kan suami itu harus menjadi penyujuk hati istri, bukan malah jadi red flag bikin hati istri itu tambah sakit. Udah lagi berantem malah diungkit-ungkit masalah yang lalu-lalu. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, Saskia, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun terjadi di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan daripada Bilal bin Rabah, lalu mereka berdebat, lalu ketika berdebat mungkin yang satu naik emosinya dengan mengatakan uskut anta yabnas sauda. Diam kamu wahai, mohon maaf ini, anak orang hitam, subhanallah. Maka perkataan ini dibenci oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan jangan dekat-dekat denganku karena perkataan itu berbau busuk. Subhanallah, kenapa? Karena menyebutkan aib orang ketika sedang berantem. Lalu bagaimana ketika suami istri demikian? Ada seorang istri sudah berusaha hijrah, berusaha taubat. Dia sudah menutupi segala aib-aibnya. Giliran berantem malah diungkit-ungkit aibnya sama suaminya sendiri. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang yang pengen itu aib, kekurangan tersebar, maka bagi mereka azabun alimun, ada hukuman dari Allah yang sangat pedih. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Maka hati-hati kalau suka membongkar aib. Makanya Bu, kalau lagi punya dosa, punya maksiat, punya kesalahan, tidak pantas seorang untuk berbangga-bangga atas masa lalunya. Biasanya sih kenapa suami punya bahan untuk mengungkit itu? Karena suami istrinya sendiri yang pernah mengungkitnya. Sebelumnya dia katakan, kamu beruntung miliki saya dulu mantan saya tuh si ini. Kamu beruntung ya, kamu bisa menjadi suami saya dulu. Akhirnya pada saat yang lain suaminya mengungkit hal tersebut. Maka subhanallah pentingnya seseorang untuk menjaga lisan dan juga menjaga hati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menceritakan atau membawakan ayat zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan di bumi dan lautannya Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan al-bar wal bah itu adalah lisan dan hati, bukan tanah dan laut, tapi lisan dan hati. Terjadi kerusakan karena dimulai dari rusaknya lisan dan rusaknya hati. Kalau lisan sudah rusak, hati rusak, maka semuanya bisa rusak. Ya Allah, jadi double-double ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Tepuk Saski. tangannya jemaah. Jemaah. Yeah. Sekarang
sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri deh. Mohon izin ya Ibu. Yuk ikut aku ya Bu, ikut Saskia. Ayo ke tengah, silahkan. Mohon izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana untuk ke depan. Ibu kemana? Ibu cantik. Disuruh ikut Saskia beneran ikut terus. Iya ikut terus sini Ibu. Ibu di sayang. tengah, Bu. Sini. Ya Allah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu warahmatullahi Haji Ningsih Tianingsih dari Majelis At-Taqwa Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat Ibu. Silakan. Ini mengenai, saya tuh suka belanja Pak Ustadz. Kelihatan sih. Iya. yang ada langganan ya penjual si Neng itu penjual buah-buahan. Dia sering curhat sama ibu teh. Bu gini-gini saya teh apa Neng? Iya saya teh hidupnya merana gitu lah. Kata orang muda mah merana. Jadi punya suami teh kalau dia jualan teh nggak bisa membantu. Dia malah mah di rumah. Malah nikah lagi. Ya Allah. Saya teh merasa kasihan Ustadz. Ya Atuh Neng kalau gitu mah aduh cerai aja. Ya Allah. Ngapain dianjurin cerai? Iya ada Abisnya kasihan suaminya Ustadz. gitu. Iya kasihan ya Bu. Terus Malah Bu. dia udah punya anak 3, malah dia udah kawin istri yang muda, Ya kemudian Allah. minta uang kepada istrinya yang jualan. Bagaimana tuh? Jadi nggak dikasih Nggak nafkah kasihan. istrinya? Boro-boro dikasih nafkah, malah dia minta uang dari dia Ya hasil Allah. dagangnya. Jadi bagaimana lah kasihan ibu teh Ustadz. Nah mungkin boleh dari Ustadz Syam yang paling Iya, ujung untuk iya, menjawab iya, izin Ustadz. Tapi sampai sekarang mereka masih suami istri. Iya, Masih. nggak mau nyerei, nggak mau nyerei. Ibu pernah nanya, Bu, kenapa nggak mau nyerei? Karena dia tidak usaha. Kenapa Kan dia tidak mau menceraikan suaminya? Kenapa dia tidak mau berpisah? Itu suaminya yang nggak mau nyerei. Oh, istrinya Karena mah mau dia ya? minta uang dari istrinya setiap. Tapi istrinya mau pisah. Ya mau, tapi Nadia teh terpaksa karena suaminya suka apa namanya ya. Oh ya Allah, Sering itu. udah gak kasih nafkah, Jadi mukul ibu tuh juga merasa, gimana aduh, ini? Jadi Ya. memang kita kalau melihat sebuah kemungkaran maka falyughayyir biyadi. Kalau bisa kita cegah dengan tangan atau kekuasaan maka kita cegah kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Kalau tidak bisa maka fabilisani dengan lisan termasuk nasihat yang baik, saran yang baik. Subhanallah. Kemudian kalau tidak bisa dengan fabiqalbi dengan hati. Artinya mendoakan saudara kita itu tadi. Termasuk diantaranya ibu sekarang sedang menggunakan lisannya untuk mencari solusi untuk si Neng tadi. Subhanallah. Tapi sebaik-baiknya solusi itu bagaimana solusi itu mengantarkan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sebelum menjawab saya tanya dulu, kenapa dia nggak mau cerai? Karena siapa tahu ada memang kebaikan suaminya yang dia tidak mau meninggalkannya. Subhanallah. Jadi dia mungkin masih bertahan tuh karena memang masih ada kebaikannya. Kenapa dia tidak mau berpisah? Karena ada kebaikan yang dia lihat dari suaminya. Kita tidak bisa juga tahu rumah tangganya orang. Tidak bisa tiba-tiba udah cerai aja. Siapa tahu ada kebaikannya yang kita tidak tahu. Subhanallah. Maka ibu selain memberikan saran yang baik, karena kita cuma melihat kulitnya aja, kita tidak tahu dalamnya, juga doakan di setiap malam. Ibu kalau sudah punya teman seperti itu, ibu jangan pernah lupa mendoakannya. Iya. Karena ciri seorang kekasihnya Allah itu tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi dia mendoakan juga orang lain. Masya Insya Allah kalau ibu sudah Allah. kasih saran yang baik, kasih motivasi yang baik, ibu juga jangan pernah berhenti doakan. Dan ibu jangan sampai dia merasa sendirian. Karena dia curhatnya sama ibu bilang, ya insya Allah tiap malam saya doain gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Boleh Ustadz Maulana menambahkan? Ini dulu. Oh boleh Ustadz Mani Ya. silakan. Masya Allah. Ini yang pertama pelajaran buat kita semua, terutama kami kaum laki-laki. Bahwa kezaliman itu sebesar apapun tidak akan pernah Allah biarkan. Tidak akan pernah Allah lupakan. Allah buatan sare isanya. Allah tidak pernah tidur. Maka Allah selalu melihat. Maka nauzubillah min dzalik. Kezaliman seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya. Tapi dalam kasus ini adalah seorang suami misalnya kepada istri. Maka itu Allah balas di dunia, di kubur dan di akhirat.
maka hati-hati. Di dunia seorang suami yang selalu zalim kepada istrinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita memudahkan istri, memuliakan istri, Allah muliakan dia di dunia dan Allah mudahkan urusannya insya Allah. Maka Amin. seorang wanita tadi dia banyak-banyak bersabar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul tadi sampaikan Ustaz Syam. Ada wanita-wanita yang jauh zalim suaminya seperti Asiyah binti Muzahim tapi dia bersabar. Ya Allah alam Allah. bisawab. Sebelum saya jawab, tolong kelingkingnya Ibu masukin dulu lagi. Oh, baik. Ini buat kita, buat semuanya, berikanlah nasihat yang baik karena mudah-mudahan ini jadi rahmat. Dan kalau kita dipercaya, berikanlah kebaikan pula. Nah, kalau bisa jadikan mediasi untuk memperbaiki. Cari orang-orang yang bisa menasihati suaminya. Nah, bukan lagi istrinya dinasihati, tapi suaminya. Mudah-mudahan atas ini karena mohon maaf Bu, kemungkinan dengan adanya suaminya dia masih terlindungi. Tapi kapan dia bercerai jatuhnya jadi Janda. Oh, Janda. ya Allah. dan apalagi ada 3 anak yang mungkin ada andil suami di dalamnya. Maka kita tetap menyarankan untuk bisa akur dan kembali jadi baik. Amin, Masya amin, Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Ustadz Syam, dan Ibu Jamaah Islam itu dimanapun berada. Terima kasih ya sudah menonton Islam itu hari ini. Saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi